Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam kelas 11 dengan tema khutbah, tabligh, dan dakwah. Sebelumnya, perkenalkan, saya Husnul Amala, NIM 9321367118. Pertama yakni khutbah. Khutbah berasal dari kata khotbah yakhtubu khutbatan. Pengertian dari khutbah yakni menyampaikan pesan dengan takwa sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan rukun tertentu. Orang yang melakukan khutbah disebut dengan khatib dan harus dilakukan oleh orang laki-laki. Kemudian syarat-syarat khatib. Yang pertama, muslim baligh, berakal sehat dan taat beribadah. Yang kedua, mengetahui syarat, rukun, dan sunnah khutbah. Yang ketiga, suci dari hadas, baik badan maupun pakaian, serta tertutupnya aurat. Yang keempat, khatib harus mampu dan fasih dalam mengucapkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Yang kelima, memiliki akhlak yang baik. Yang keenam, berpenampilan baik, rapi, dan sopan. Kemudian rukun khutbah. Rukun khutbah ada 6. Yang pertama, membaca hamdalah pada ketua khutbah. Yang kedua, membaca syahadatain. Yang ketiga, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, berwasiat kepada jamaah yang berisi ajakan meningkatkan iman, takwa, ibadah, serta nasihat agar beramal soleh yang bermanfaat bagi kehidupan. Yang kelima, membaca ayat suci Al-Quran. Yang keenam, berdoa pada khutbah yang kedua untuk memohon ampunan, kesejahteraan, dan keselamatan bagi kaum muslimin dan muslimat di dunia dan di akhirat. Sunnah khutbah Jumat. Sunnah khutbah Jumat ada 6. Yang pertama, khatib berada di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Yang kedua, khutbah harus menghadap arah jamaah. Jadi, khatib harus menghadap jamaah dan tidak boleh membelakangi ataupun menyingkur jamaah pada saat berkhutbah. Yang ketiga, memberi salam pada awal khutbah. Yang keempat, menggunakan bahasa yang fasih dan mudah dipahami oleh semua hadirin. Yang kelima, berdiri sambil membawa tongkat atau busur. Yang keenam, khatib hendaklah duduk sebentar di kursi mimbar setelah mengucapkan salam pada waktu azan disuarakan. Fungsi khutbah Jumat. Fungsi khutbah Jumat ada 5. Yang pertama, mendorong jamaah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengajak kaum muslim agar lebih meningkatkan akhlakul karimah dalam kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, meningkatkan kaum muslim agar lebih meningkatkan kemauan untuk menuntut ilmu pengetahuan dan wawasan keagamaan. Yang keempat, merupakan kesempurnaan sholat Jumat karena sholat Jumat hanya 2 rakaat. Yang kelima, mengingatkan kaum muslimin mengenai ajaran Islam baik perintah maupun larangan. Adapun macam-macam khutbah ada 5. Yang pertama, khutbah sholat Jumat. Yang kedua, khutbah sholat 2 hari raya, yakni Idul Adha dan Idul Fitri. Yang ketiga, khutbah nikah. Yang keempat, khutbah ketika wukuf di Arafah. Dan yang terakhir, khutbah sholat khusuf dan sholat istisqa. Selanjutnya yakni tabligh. Tabligh berasal dari kata balagha yuballighu tablighun, yang memiliki arti menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Tabligh adalah dakwah Islamiyah dalam bentuk lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Orang yang melakukan tabligh dinamakan mubaligh jika laki-laki atau mubalighot jika perempuan. Syarat-syarat untuk menjadi mubaligh atau mubalighot. Yang pertama yakni beragama Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, mendalami ajaran Islam. Selanjutnya yakni dakwah. Pengertian dari dakwah
Dakwah berasal dari bahasa Arab yakni da'a yad'u da'watan, yang memiliki arti mengajak, menyeru, atau memanggil. Menurut istilah, dakwah adalah mengajak atau menyeru orang lain ke jalan yang benar sesuai Al-Quran dan hadis untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Orang yang melakukan dakwah dinamakan da'i jika laki-laki atau da'iyah jika yang melakukan perempuan. Kemudian bentuk-bentuk dakwah. Bentuk-bentuk dakwah ada dua. Yang pertama yakni bilisan dan yang kedua bilhal. Bentuk dakwah bilisan yakni metode dakwah yang dilakukan menggunakan lisan. Dan yang kedua bilhal. Bilhal yakni metode dakwah yang dilakukan melalui perbuatan. Berikut yakni contoh dakwah bilisan dan dakwah bilhal. Selanjutnya yakni persamaan dan perbedaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang pertama, persamaan antara khutbah, tabligh, dan dakwah yakni sama-sama menyampaikan sesuatu yang benar dalam ajaran Islam kepada sekelompok orang. Kemudian perbedaan antara khutbah, tabligh, dan dakwah. Yang pertama yakni perbedaan dakwah dengan tabligh dan khutbah. Yang pertama, mengajak atau mengingatkan untuk kebaikan yang dikerjakan secara bersamaan. Yang kedua, dapat dilakukan di mana saja. Yang ketiga, fleksibel. Yang keempat, da'i jika yang melakukan laki-laki dan da'iyah jika yang melakukan perempuan. Kemudian perbedaan tabligh dengan dakwah dan khutbah yakni yang pertama, menyampaikan apa yang ia ketahui tanpa melakukannya secara bersamaan. Yang kedua, dapat dilakukan secara kreatif, inovatif, dan disesuaikan oleh zaman. Yang ketiga, mubaligh jika yang menyampaikan laki-laki dan mubalighah jika yang melakukan perempuan. Yang ketiga yakni perbedaan khutbah dengan dakwah dan tabligh. Yang pertama yakni gabungan dari dakwah dan tabligh. Yang kedua, khutbah itu sama dengan ceramah yang disampaikan kepada orang banyak. Yang ketiga, dilakukan dengan waktu dan tempat yang khusus. Yang keempat, ada tata caranya dan ada rukun dan syaratnya. Sekian penjelasan materi pendidikan agama Islam kelas 11, tema khutbah, tabligh, dan dakwah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.